kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah bagi saya. Pakai pidato lagi di GBK lagi, yang konon kabarnya ada fasilitas negara di dalam. Kedua, apakah sudah TSM? Wah, kalau ngikutin apa itu maksud TSM putusan 41 PHPUD 2008 sudah sangat TSM. Kalau perlu nanti Bang Hadar kita minta kasih kuliah ke penyelenggara pemilu dan partai yang melakukan kecurangan. Terima kasih teman Kompas, terutama pertanyaannya ke saya. Saya kira penyelenggaraan pemilu itu banyak ke pemangku kepentingannya dan tergantung kepada para pemangku kepentingan ini. Tetapi salah satu elemen yang terpenting dan saya kira yang paling bertanggung jawab juga adalah penyelenggaranya. Jadi kalau penyelenggaranya itu bermasalah, maka akan tercermin kepada kerjanya. Nah, ini yang kita lihat, yang saya lihat. Kalau saya ngajak kita itu mungkin terlalu berat, teman-teman mungkin juga harus memikirkannya, mencernanya. Tapi yang saya lihat ini yang terjadi di pemilu kita kali ini. Ya. Jadi apa yang tampak di hari pemungutan suara dan selanjutnya itu tidak terpisahkan dari apa yang dihasilkan oleh penyelenggara yang bermasalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin mengajak, jangan kita pisahkan. Jadi kalau satu sisi mungkin kita bisa berharap kemurnian itu bisa tampak di hari pemungutan suara, tetapi kali ini saya tidak terlalu yakin itu betul-betul satu hal yang genuine dari para pemilih kita. Karena mungkin sudah ada awan yang mengelabui mereka, gitu, melabui kita semua. Gitu. Nah, jadi melihat pemilu kita ini betul-betul harus kita runtut ya dari awal, dan di elemen penyelenggara itu sangat menonjol menurut hemat saya. Ya tentu karena saya tidak terlalu mengikuti tadi di elemen faktor presiden kita misalnya, itu juga hal yang lain besar untuk teman-teman yang mencermatinya. Tetapi dari elemen penyelenggara saya melihatnya itu sangat prinsipil. Bagaimana kita bisa mau mengatakan kita ini tidak ada masalah, tidak ada persoalan hukum, tidak ada isu legitimasi dari pemilu kita, kalau penyelenggaranya sendiri di dalam menetapkan peserta pemilu itu merubah datanya. Yang tidak memenuhi syarat dijadikan memenuhi syarat. Ayo tolong dirubah, bantu partai ini, rubah. Itu terjadi di pemilu kita. Saya sambung sedikit, bagaimana dengan Bawaslu-nya, bagaimana DKPP-nya. Kurang lebih sama, persoalan itu ditutupi, ditaruh di bawah karpet. Apa yang keliru oleh KPU itu dianggap persoalan kecil. Itu yang terjadi. Jadi semua ini saling menutupi agar bisa jalan terus. Seperti ada yang diharapkan oleh pihak tertentu. Nah, jadi ini persoalan serius, Mas. Jadi saya kira ini isu yang sistematik. Ya. Kalau bagaimana KPU memerintahkan KPU daerah untuk merubah data pada saat itu sangat terstruktur. Ya.
Jadi kelembagaan yang selama ini diupayakan untuk menjadi lembaga yang mandiri, disiapkan semua penyelenggara di tingkat daerah, itu diinstruksikan semuanya. Partai ini dibantu, partai ini dibantu, partai itu dibantu. Nah, bagaimana kemudian kita juga mau menerima? Sekali lagi, saya bukan kita lah, saya mau organisasi saya dan seterusnya mau menerima kalau nyata-nyata di undang-undang itu tidak boleh calon perempuan itu minimal harus 30%. Jelas itu. Dan kemudian kan kami juga menguji PKPU-nya ke Mahkamah Agung, dikabulkan bahwa dinyatakan PKPU itu tidak sesuai dengan undang-undang. Kami mengadukan juga ke Bawaslu, Bawaslu mengabulkan juga, menyatakan ini pelanggaran administrasi. Loh, KPU-nya jalan saja. Saya ke TPS saya kemarin, saya mengecek lagi, ingin memastikan partai-partai ini 30% apa enggak calon perempuannya. 6 partai tidak 30%. Jadi penyelenggara kita itu nyata-nyata melaksanakan pemilu tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi ini menurut saya cacat yang sangat besar dalam demokrasi kita. Jadi saya kira itu ya. Jadi janganlah kemudian kita seolah-olah ini sudah selesai, kita tutup buku ini gitu. Enggak, saya ingin mengajak, mari kita lihat negeri kita. Banyak pihak menyelenggarakan pemilu kita dengan persoalan yang sangat besar ini. Jadi jangan kita lupakan kemudian seolah-olah ini sudah selesai. Ini masih ada masanya sampai betul-betul top, final dan mengikat. Ini belum ada. Jadi saya berharap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lapor Bawaslu, sudah, bahkan sebelum hari H. Kami sudah pernah melapor 27 pidana pemilu. Respon yang menariknya adalah kami datang pagi hari, selesainya sore. Padahal mereka tinggal terima laporan saja. Jadi bahkan sebelumnya kami juga pernah lapor, dan alhamdulillah waktu itu belum ada deks pelaporan di Bawaslu. Jadi Bawaslu salah satu yang paling tidak siap dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Di titik itu sebenarnya penyelenggara pemilu ini bagi saya tidak terlalu serius menyelenggarakan pemilu. Bahkan mungkin terlibat di dalam rangkaian kecurangan penyelenggaraan. Presiden menyampaikan bahwa jangan teriak-teriak curang, daftarkan saja ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi, kurang lebih gitu ya. Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah bagi saya. Pakai pidato lagi, di GBK lagi, yang konon kabarnya ada fasilitas negara di dalam. Nah, bagi saya pernyataan-pernyataan Presiden itu menunjukkan tidak berimbangnya Presiden dalam berbagai hal. Ya, teman-teman tahulah Pak Presiden itu apa yang diomongkan beda dengan apa yang dilakukan dari sejak jadi gubernur. Jangan dilupakan Pak Presiden itu yang bilang bahwa anak saya tidak berminat dalam ruang politik, masih berdagang, ternyata berdagang politik. Jadi bagi saya ucapan Presiden itu menunjukkan Presiden tidak tahu hak warga negara dalam perlindungan hak sipil mereka dalam hak sipil dan politik mereka dalam pemilu, sehingga kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kesannya ya menyederhanakan masalah. Padahal kalau dilihat apa yang kami tampilkan dalam berbagai peta kecurangan pemilu, proses kecurangan terjadi sangat luar biasa dan melibatkan Presiden sebagai salah satu pelaku kecurangan. Kedua, apakah sudah TSM? Wah, kalau ngikutin apa itu maksud TSM putusan 41 PHPUD 2008 sudah sangat TSM.
kami sudah uraikan. Dari hasil kajian sudah juga dijelaskan apa itu TSM. Kalau perlu nanti Bang Hadar kita minta kasih kuliah ke penyelenggara pemilu dan partai yang melakukan kecurangan. Satu, terstruktur itu artinya melibatkan aparat. Aparat apalagi yang kurang. Wong presiden terlibat cawe-cawe, itu bukti otentik pengakuan terdakwa kalau dalam pidana ya, bahwa dia mau ikut cawe-cawe dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari presiden sebagai satuan pemerintahan tertinggi hingga kepala desa sebagai satuan pemerintahan terendah. Ada menteri diantaranya, wakil menteri, penjabat gubernur, penjabat bupati, kepala desa. Semua terlibat, kurang terstruktur apa. Ada dugaan kelalaian di dalam ilmu pembuktian ya, itu dianggap sebagai kesengajaan, ada niat. Jadi niat dalam kejahatan itu bukan nawaitu ya, sengaja aku berniat untuk melakukan kecurangan pemilu, bukan begitu. Kelalaian, unprofessional, menunjukkan bahwa mereka punya niat mengabaikan kecurangan dan bukan tidak mungkin terlibat dalam kecurangan. Nah, jadi niatnya bukan, niat jahat itu bukan dalam ilmu agama ya, tapi dalam ilmu hukum. Nah, belum. Nah, di sana sudah terlihat apa satuan pemerintah penyelenggara terlibat, aparat keamanan juga bisa dideteksi punya peran-peran tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bermasalah. Saya tidak ucapkan nanti cepat naiknya, sudah dilapor soalnya. Tapi teman-teman bisa lihat melalui peta, kami belum tampilkan ya, karena sensitif. Dari peta perpindahan pejabat-pejabat penting di dalam posko-posko kepolisian misalnya memperlihatkan nalar cerita yang menarik gitu ya. Nanti bisa dilihat kalau sudah bicara soal pembuktian. Sudah tidak ada waktu lagi. Apa lagi? Soal pemilu ulang tadi. Jadi kalau bicara pemilu ulangnya jangan ulang hanya prosesnya, penyelenggaranya yang juga masalah juga harus diganti. Ini penyelenggara paling ajaib. Adik-adik Bang Hadar ini kan banyak. Ada yang coba patuh putusan MK, begitu mematuhi putusan MK dipecat. Ini sudah melakukan pelanggaran keras terakhir berkali-kali, ada pula yang terakhir berkali-kali, kan aneh. Tidak diberhentikan. Jadi proses penunjukan penyelenggara juga menjadi masalah serius. Kita ulang pemilunya, penyelenggaranya juga begitu ya sama aja. Nah, salah satu yang menakutkan menceritakan ini adalah ini akan dimanfaatkan sebagai blessing bagi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Padahal dia sudah bercita-cita kalau tidak perpanjangan masa jabatan 3 periode. Itu sebabnya kepala desa, kalau teman-teman perhatikan, apa saja cerita Jokowi soal pemilu ini semua kepala desa akan lakukan. Pertama, Jokowi bilang 3 periode, ada dukungan kepala desa. Jokowi bilang perpanjangan masa jabatan, ada dukungan kepala desa. Kumpul-kumpul di Jakarta. Jokowi bilang pilih 02, kepala desa juga dukung. Sama Pak, bukan ini di atas Pak Lurah. Saya di bawah Pak Lurah sedikit. Jadi Pak Lurah harus dipatuhi kepala desa. Nah, yang bagian itu tolong di skip. Saya pikir perlu hati-hati kita bicara pemilu ulang. Pemilu ulang seperti apa dan bagaimana dilakukan. Membawa ke Mahkamah Konstitusi ini juga perkara yang jujur saja saya tidak tahu Bang Hadar dan teman-teman yang lain ya. Perkara yang membuat kita bimbang sebagai masyarakat sipil. Ada orang-orang yang meloloskan orang tertentu menjadi calon wakil presiden tanpa mekanisme yang patut. Saya ulang ya, ini pernyataan yang pernah saya sampaikan. Di mana saja sistem pertandingan yang fair, tidak akan pernah ada aturan main itu diubah ketika pertandingan mau dimulai. Jadi logikanya sudah tidak sehat dari awal.
Saya tidak pernah melihat sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat penting diubah ketika pertandingan mau dibuat. Ini 1 minggu menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden berakhir, terjadilah pendaftaran yang diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan tanpa peraturan teknis. Contoh peraturan kepanjangan boleh keluar Sedikit lagi. sedikit. Nah, jadi lupa. Jadi teman-teman bayangkan misalnya peraturan teknis dalam setiap tahapan pemilu itu penting. Bang Hadar jadi saksinya. Berapa banyak peraturan teknis terlambat dibuat oleh penyelenggara. Termasuk pendaftaran Gibran. Konon katanya sudah mempersiapkan peraturan kalau putusan MK. Faktanya tidak ada. Peraturan teknis ini saya ceritakan begini ya. Kalau kemudian ada syarat 40 tahun sebagai peserta, sebagai calon presiden wakil presiden, apakah Anda datang ke KPU dan ngaku saya 40 tahun? Enggak, Anda bawa syarat yang diatur di dalam peraturan teknis, bawa KTP. Itu tidak diatur di undang-undang dan putusan MK. Jadi perlu peraturan teknis. Apa buktinya? Anda di bawah 40 tahun dan Anda memenuhi syarat sebagaimana putusan MK. Nggak ada aturannya. Datang-datang dan diresmikan oleh KPU. KPU sedang main-main, termasuk ketuanya yang orang hukum tata negara. Sekian, terima kasih.